Untung. Hari ini saya Marcella Chandrayani, CFP, mau bahas mengenai perbankan. Tapi sebelumnya, thank you dulu nih buat Moses udah mau nemenin. Thank you. Dadah. Tahukah kamu, secara etimologi, bank berasal dari kata bangka yang artinya bangku. Kenapa begitu? Karena waktu dulu di zaman Renaissance, orang-orang melakukan transaksi di meja penukaran sambil duduk di atas bangku. Mungkin aneh ya, di zaman itu orang kerja pakai bangku. Anyway, bank merupakan salah satu sistem keuangan tertua yang sudah ada sejak zaman 18 sebelum Masehi, yaitu di Babylon di zaman Hammurabi. Waktu itu rumah ibadah dijadikan tempat untuk menyimpan barang mewah dan tempat melakukan pertukaran. Lalu berkembang di zaman Yunani dan di zaman Romawi yang operasionalnya menjadi lebih luas. Waktu itu ada permodalan, penukaran mata uang, dan kredit. Nah, setelah itu bank terus berkembang sampai akhirnya bank pertama di dunia adalah Bank Monte dei Paschi di Italia yang berdiri di tahun 1937. Sejarah perbankan di Indonesia. Di Indonesia sendiri, bank masuk ke Indonesia tahun 1746, waktu itu di zaman Belanda. Bank didirikan buat membantu para pedagang. Bank pertama bernama Bank Van Koren. Setelah itu di abad 19 dibentuklah Javash Bank yang sekarang menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia itu udah nggak aneh ya sama yang namanya bank. Pengertian. Jadi secara pengertian, bank itu adalah menurut Undang-Undang 10 tahun 98 ya, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan bank. Kegiatan bank itu apa aja sih? Kegiatan utama bank itu ada dua. Yang pertama menghimpun dana. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk rupa giro, tabungan, dan deposito. Setelah dihimpun, disalurkan. Kegiatan kedua menyalurkan dana melalui pinjaman kredit, KTA, KPR, KPM, KMK, dan sebagainya. Selain itu, bank juga punya kegiatan memberikan jasa bank lainnya, yaitu untuk mendukung dua kegiatan utama di atas, seperti transfer, inkaso, kiralisasi, pembayaran, dan sebagainya. Jenis-jenis bank. Oke, udah pada mulai kebayang bisnis modelnya bank kan? Nah, menariknya bank ini banyak banget jenisnya. Berdasarkan fungsinya, bank dibedakan menjadi yang pertama, bank sentral. Bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri untuk menjaga stabilitas harga dan nilai mata uang negara. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang kedua, bank umum. Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum adalah bank yang paling sering kita gunakan untuk menabung. Yang ketiga, BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Singkatnya, BPR hanya menerima simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Operasionalnya terbatas. Bank berdasarkan operasionalnya dibagi menjadi dua. Yang pertama bank konvensional, bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan metode penetapan harga sesuai dengan tingkat suku bunga yang sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Contohnya Bank Mandiri, BRI, BTN, dan masih banyak lagi. Yang kedua bank syariah. Bank yang menjalankan kegiatan usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Peraturan tentang bank syariah sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Contohnya seperti Bank Syariah Indonesia dan lain-lain. Bank berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi yang pertama bank pemerintah. Bank yang seluruh atau sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah dan biasanya disebut sebagai bank BUMN. Contohnya Bank Mandiri, Bank BRI. Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga bisa memiliki bank. Contohnya Bank Jatim, Bank NTB, dan lainnya.
Yang kedua, bank swasta nasional. Bank yang sebagian besar kepemilikannya dimiliki oleh swasta, contohnya Bank BCA. Yang ketiga, bank asing. Bank yang kepemilikannya dipegang oleh pihak asing dan memiliki cabang di suatu negara atau di negara lainnya. Contohnya Standard Chartered, HSBC, dan sebagainya. Yang keempat, bank campuran. Bank yang didirikan oleh Badan Hukum di Indonesia dan Badan Hukum luar negeri. Bank ini biasanya disebut juga joint venture bank. Contohnya seperti CIMB Niaga atau OCBC NISP. Dan yang terakhir, jenis bank berdasarkan statusnya. Yang pertama, bank devisa. Bank yang bisa melakukan kegiatan transaksi luar negeri dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan mata uang asing. Biasanya, bank devisa memiliki produk unggulan seperti tabungan valuta asing atau mata uang asing. Contoh bank devisa antara lain Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Ganesha, dan lain-lain. Yang kedua, bank non-devisa. Bank yang melakukan kegiatan transaksi luar negeri dengan wilayah yang terbatas hanya pada negara tertentu saja. Contoh dari bank non-devisa adalah Bank Yuda Bakti, Bank Harda Internasional, dan lain-lain. Info tambahan, pada tahun 2021 lalu, OJK resmi mengubah istilah Bank Umum Kegiatan Usaha atau Buku menjadi kelompok bank berdasarkan modal inti atau KBMI. Berdasarkan modal intinya, bank dibagi menjadi 4, KBMI 1, bank dengan modal inti sampai dengan 6 triliun. KBMI 2, bank dengan modal inti lebih dari 6 triliun sampai 14 triliun. KBMI 3, bank dengan modal inti lebih dari 14 triliun sampai 70 triliun. Dan KBMI 4, bank dengan modal inti lebih dari 70 triliun. Pada saat ini, hanya ada 4 bank yang memenuhi syarat berada di kelompok KBMI 4, yaitu BCA, Mandiri, BRI, dan BNI. Total ada 13 bank yang masuk dalam KBMI 3, 17 bank di KBMI 2, dan 73 bank di KBMI 1. Oke, salah satu yang akan kita kupas lebih dalam video kali ini adalah sistem perbankan konvensional. Kenapa ada sistem perbankan konvensional atau syariah? Pada awalnya, semua sistem perbankan di Indonesia itu sama. Sampai pada tahun 1980, ada proses uji coba didirikan sebuah perbankan Islam di Bandung, dan itulah yang menjadi cikal bakal Bank Muamalat Indonesia pada tahun 91. Setelah itu dibedakanlah menjadi perbankan konvensional dan perbankan syariah. Nah, bank konvensional sendiri merupakan bank yang dalam aktivitas menghimpun dan menyalurkan dananya menerapkan imbalan berupa bunga atau sejumlah persentase dari dana tertentu. Biasanya bunga ini akan ditetapkan per periode tiap tahun. Adapun perbedaan dari bank konvensional dan syariah adalah yang pertama prinsipnya. Prinsip yang mengacu pada peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum yang berlaku. Itu kalau bank konvensional. Lalu setelah itu juga perbankan konvensional biasanya menerapkan suku bunga, perjanjian umum berdasarkan pada aturan nasional yang berlaku. Hal tersebut beda dengan perbankan syariah. Selain itu, semua aktivitas bank konvensional juga umumnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Selain itu, pada perbankan konvensional, hubungan antara pihak bank dengan nasabah adalah debitur dan kreditur. Selain itu, pengelolaan dana. Pengelolaan dana juga berbeda antara bank syariah dan konvensional. Bank konvensional umumnya dapat melakukan pengelolaan dana di dalam seluruh lini bisnis yang menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Sementara itu, pada bank syariah berbeda peraturannya. Perbedaan yang terakhir adalah denda. Pada bank konvensional terdapat denda yang harus dibayarkan oleh nasabah ketika terlambat melakukan pembayaran. Selain itu, besarnya bunga atau denda ini juga bisa meningkat bila nasabah tidak membayar hingga batas waktu yang telah ditentukan. Produk dan jasa perbankan konvensional. Bank umum konvensional memiliki produk dan jasa perbankan seperti kredit, giro, deposito, dan tabungan. Selain itu, bank umum konvensional juga memiliki jasa perbankan lainnya seperti bank garansi,
dan safe deposit box. Di samping itu, BPR konvensional juga memiliki produk dan jasa perbankan yaitu kredit, deposito, dan tabungan. Pertanyaannya, bagus mana nih antara bank konvensional dan bank syariah? Keduanya punya plus minusnya sendiri, jadi kembali ke preferensi dari nasabahnya. Tapi, adapun alasan orang memilih bank konvensional adalah yang pertama, sistem bank konvensional lebih dikenal secara umum dan luas di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terbiasa untuk mendapat suku bunga ketimbang bagi hasil. Tebak-tebak berhadiah. Ada berapa bank konvensional di Indonesia saat ini? Jawabannya, ada 106 bank konvensional di Indonesia menurut data tahun 2021 dengan 29.949 cabang. Wow, amazing! Dari sekian banyak bank, apa sih yang menjadi pertimbangan untuk memilih bank konvensional yang ada di Indonesia? Hari ini kita mau bahas penilaian kesehatan bank. Gampangnya, yang paling bisa dinilai dari kesehatan bank adalah melalui laporan keuangannya yang dipublish per kuartal dan tahunan. Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank terdiri dari profil resiko, good corporate governance, rentabilitas, dan permodalan. Nah, ada beberapa rasio yang bisa dijadikan acuan untuk mengukur kesehatan sebuah bank, yaitu HPNM, AB, APB, CKPM, NPL Gross, NPL Net, ROA, ROE, NIM, BOPO, LDR, NSFR, LCR, LR. Apa itu? Dari ke-14 rasio ini, biasanya yang kita pakai umum adalah 5 rasio, yaitu KPMM atau CAR, BOPO, LDR, NPL, dan NIM. Dan saya akan bahas secara singkat. Oke, sebelumnya gimana cara dapatnya laporan keuangan bank-bank ini? Anda bisa masuk ke idx.co.id, pilih perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, cari kode sahamnya, kata kuncinya iklan keuangan, lalu muncul laporan keuangan dan ada bagian laporan rasio keuangannya seperti ini. Yang pertama, kita mau bahas KPMM atau ketentuan penyediaan modal minimum atau CAR. Rasio ini membandingkan antara modal inti dibandingkan aset tertimbang menurut resiko, yaitu perhitungan aset berdasarkan profil resikonya. Semakin tidak beresiko, semakin tidak diperhitungkan. Dan yang menjadi parameter KPMM adalah di atas 14%, artinya bank tersebut sehat dan aman. 8-14%, warning. Kurang dari 8%, artinya bank tersebut tidak sehat. Yang kedua, NPL gross dan net. NPL merupakan kredit yang bermasalah, kurang lancar, diragukan, atau macet. NPL gross merupakan kredit kurang lancar, ditambah diragukan, ditambah macet. NPL net, NPL gross dikurang CKPM. Semakin besar nilai NPL, berarti semakin banyak yang gagal bayar. Artinya profitabilitas bank tentu akan menurun. NPL gross di atas 5% sudah terbilang berbahaya. Yang ketiga, NIM, Net Interest Margin, membandingkan antara pendapatan bunga dibagi dengan aset produktif. Semakin besar nilainya, semakin profitable. Yang keempat, BOPO, beban operasional dibandingkan pendapatan operasional. Semakin rendah nilai BOPO, porsi beban semakin kecil, artinya bank semakin untung. Kalau BOPO di atas 100%, artinya bank tersebut rugi secara operasional. Yang kelima, LDR, membandingkan total kredit dibagi total dana pihak ketiga. Kalau di atas 100%, artinya kredit melebihi dana pihak ketiga, terlalu beresiko. Kalau kurang dari 65%, artinya bank tidak efektif dalam menyalurkan dananya. Contoh kasus yang mau kita bahas hari ini adalah Bank Bukopin. Bank Bukopin merupakan bank yang berdiri tahun 70. Sebelumnya dikenal dengan Bank Umum Koperasi Indonesia. Pada tahun 89, perusahaan resmi ganti nama menjadi Bank Bukopin. Nah, selanjutnya dari tahun 93 sampai sekarang tumbuh menjadi dalam bentuk perseroan terbatas. Oke,
awal masalahnya itu terjadi pada tahun 2020. Jadi waktu itu ada video viral seorang nasabah yang marah-marah karena nggak bisa mencairkan dana depositonya sampai 40 miliar. Nah, setelah itu juga banyak aduan-aduan berita bahwa masyarakat kesulitan untuk menarik uang di Bank Bukopin. Ternyata hal ini disebabkan oleh karena permasalahan likuiditas, yaitu rasio kecukupan modal yang kurang. Nah, sebagaimana yang kita bisa lihat dalam laporan keuangannya, di sini cukup signifikan ya. Ini merupakan laporan keuangan Bank Bukopin tahun 2018 sampai tahun 2020. Bisa kita lihat di sini terjadi penurunan modal, yaitu KPMM di tahun 2018 13,41 dan di tahun 2020 itu ada di angka 12,08. Selain itu, untuk total penghasilan komprehensif tahun berjalan di tahun 2020 juga turun sekali, yaitu minus 3 triliun rupiah. Di kolom profitabilitas kita bisa lihat BOPO dari Bank Bukopin mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 98,98% menjadi 168%. Artinya bank cukup mengalami peningkatan beban operasional. Selain itu, LDR-nya juga naik dari 84 jadi 135%. Nah, kita bisa lihat bahwa memang laporan keuangan dari Bank Bukopin sendiri mengalami penurunan. Akhirnya, pada tahun 2021, Bukopin diambil alih saham majoritinya oleh Kookmin Bank, perbankan besar dari Korea. Adapun aksi korporasi yang dilakukan adalah dengan menambahkan modal inti dari bank melalui penawaran umum terbatas dan penambahan modal tanpa hak membesar efek terlebih dahulu yang jumlahnya mencapai hampir 4 triliun. Walau begitu, sampai dengan hari ini, KB Bukopin masih berusaha pulih dari dampak yang disebabkan oleh masalah likuiditas itu. Karena tercatat nih, pada semester 1 tahun 2022, KB Bukopin masih menderita kerugian hampir 3,3 triliun, memburuk dibandingkan tahun lalu. Memang ini salah satu hal yang challenging untuk Bukopin, tapi semoga tim yang profesional dengan modal juga yang besar bisa menyehatkan Bank Bukopin kembali. Oke, kalau ngalamin seperti ini, atau supaya jangan mengalami seperti ini, apa ya yang harus dilakukan? Yang pertama, pilihlah bank yang punya track record baik dan sehat secara keuangan. Seperti yang tadi, ada 5 rasio, mungkin kita bisa mulai lihat di laporan keuangan yang dipublish bank per kuartal atau per tahun. Setelah itu, yang kedua juga ada yang menjamin, yaitu LPS. Pilihlah bank yang dijamin oleh LPS, yaitu yang mengikuti suku bunga penjaminan LPS. Dan maksimumnya hanya 2 miliar per nama. Jadi kita bagi-bagi di beberapa bank. Pengaturan dan pengawasan bank. Siapa yang mengatur sistem perbankan? Berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan. Misalnya dalam hal kewajiban pemenuhan modal minimum bank, kebijakan penerimaan bank dana dari luar negeri, dan hal lain yang terkait. BI dan OJK juga dapat bersinergi dalam hal koordinasi dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan. Oke, sekian video kali ini. Semoga bahan yang disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, kita ketemu lagi.